Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Monica Lestari, biasa dipanggil Monik dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan NIM 251F128. Jadi, di video kali ini saya mau menjelasin tentang materi tentang disabilitas fisik motorik atau yang sering disebut juga dengan disabilitas daksa. Dari pengertiannya, penyebabnya, terus nama-nama atau istilah lain dari disabilitas daksa, terus ada kelumpuhannya berdasarkan anggota geraknya. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Disabilitas Fisik dan Motorik oleh dosen pengampu Bunda Sugihartatik SPD NPD. Yuk langsung saja kita bahas ke materinya. Yang pertama yaitu pengertiannya. Jadi disabilitas fisik dan motorik atau yang sering disebut juga dengan daksa adalah hambatan atau seseorang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, dan persendian dan memerlukan layanan khusus. Jadi disabilitas daksa itu juga punya banyak nama lain ya. Ada yang disebut physical disabilities, ada juga hambatan motorik, terus hambatan anggota gerak, keempatnya itu hambatan fisik atau motorik. Intinya dari nama-nama tersebut itu sama saja ya teman-teman, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau gangguan dalam menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi sekarang kita mau mengenal penyebab-penyebab terjadinya disabilitas fisik, yaitu yang pertama ada 3 ya. Yang pertama prenatal, kedua natal, ketiga postnatal. Jadi yang pertama prenatal itu biasanya terjadi pas masih di dalam kandungan ibu atau masih di dalam perut ibunya. Contohnya yang pertama pasti genetik atau keturunan. Yang kedua, pada trimester pertama ibu kena virus rubella atau TORCH pas hamil. Jadi bayinya bisa kena kelainan tulang atau otot. Terus yang ketiga, ibunya kurang gizi atau kurang asam folat. Itu akan membuat bayi tulang belakangnya itu nggak nutup sempurna. Itu juga disebut dengan spina bifida. Terus yang keempat, ibu minum obat sembarangan atau kena radiasi. Minum obat sembarangan itu kayak minum alkohol atau mengkonsumsi zat-zat berbahaya atau zat beracun. Terus kalau kena radiasi juga itu seperti kayak kena terpapar udara yang tidak sehat, misalnya kayak asap rokok, bau-bau yang tidak sedap, itu juga namanya radiasi. Itu buat bikin tangan bayi atau kaki bayi itu nggak tumbuh sempurna. Yang kedua, natal atau pas proses kelahiran. Contohnya, yang pertama itu bayi kelilit tali pusat sampai otaknya kurang oksigen. Jadinya cerebral palsy atau ototnya kaku. Terus yang kedua itu lahirnya sungsang, terus ditarik secara paksa. Terus yang ketiga lahir prematur, jadi belum pada saat untuk dilahirkan tapi anaknya sudah lahir. Itu tulang sama otot bayinya itu mungkin belum kuat dan gampang cedera. Alat bantu vakum yang narik kepala terlalu kencang itu juga bisa bikin kepala bayi itu cedera otak dan kena di saraf dan bisa terjadi kelumpuhan. Yang ketiga, penyebab yang ketiga yaitu postnatal setelah bayi lahir. Contohnya jatuh dari tangga, tulang belakangnya itu patah dan akan menyebabkan paraplegia, lumpuh dari pinggang ke sampai ke bawah. Atau kecelakaan motor, kaki harus diamputasi karena hancur ya. Terus itu ada juga kena penyakit polio, virusnya menyerang saraf. Jadi kalau bayi-bayi itu kan biasanya dibawa ke posyandu untuk mendapatkan vaksin polio biar tidak tertular pada bayinya, biar tidak terkena penyakit polio. Itu bisa juga kalau tidak
diberi kepada bayi, mungkin suatu saat bayinya akan terjadi infeksi tulang atau tumor tulang, bisa bikin tulangnya rusak dan jadi susah jalan. Terus yang ketiga juga gizi buruk atau kurang nutrisi dan vitamin. Jadi harus perlu makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Nah, terus yang sekarang kita akan membahas tentang kelumpuhan pada disabilitas daksa itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan anggota geraknya. Yang pertama, monoplegia. Monoplegia itu lumpuh total cuma di satu tangan atau di satu kaki saja. Yang lain semuanya bisa. Biasanya karena saraf kejepit atau cedera di satu titik. Terus yang kedua ada monoparase. Monoparase itu lemah otot sebagian pada satu anggota tubuh saja. Jadi hanya satu lemah. Kalau parase itu lemah otot sebagian pada satu anggota tubuh saja. Jadi bagian tangannya lemah atau bagian kakinya lemah. Jadi hanya satu anggota tubuh saja. Misalnya kalau tangan ya tangan, ya kaki. Terus yang ketiga itu hemiparase. Hemiparase itu satu sisi tubuh lemah. Tangan sama kaki sebelahnya lemas, tapi masih bisa diangkat sedikit. Wajah sering ikut miring sebelah. Ini paling sering karena stroke. Terus yang keempat, hemiplegia. Hemiplegia itu satu sisi tubuh lumpuh total. Satu sisi tubuhnya lumpuh total. Jadi setengah badannya itu lumpuh total. Tangan, kaki, wajah sebelahnya itu tidak bisa gerak sama sekali. Juga sering karena stroke lebih parah atau cedera otak. Terus yang kelima ada paraparase, itu dua kaki lemah. Misalnya contoh kayak jalannya sempoyongan, gampang jatuh, tapi masih bisa diseret. Terus yang keenam ada paraplegia, itu dua kaki lumpuh total. Dari pinggang ke bawah nggak bisa gerak dan nggak ada rasa. Biasanya harus pakai kursi roda. Penyebabnya itu cedera tulang belakang bagian dada atau pinggang. Yang ketujuh, diplegia. Diplegia ini khusus dua kaki, kaku banget, spastik. Jalannya jinjit kayak penyanyi balet. Penyanyi balet kan kakinya jinjit kan. Tangannya kena tapi cuma lemas dikit. Ini paling sering buat anak cerebral palsy dari lahir. Terus yang kedelapan ada tetraparese. Tetraparese itu ada 4 anggota gerak lemah semua. Tangan nggak kuat angkat, kaki nggak kuat napak. Jadi keempat anggota gerak ini lemah. Dua tangan ini lemah, dua kakinya juga lemah. Terus yang kesembilan ada tetraplegia. Tetraplegia itu adalah 4 anggota gerak lumpuh total dari leher sampai ke bawah, nggak bisa gerak sama sekali. Sama kayak tetraparese, tapi dia lumpuh total. Kalau parese kan masih hanya lemah, tapi kalau tetraplegia itu berarti 4 anggota gerak lumpuh total. Jadi dari kedua tangan sama kedua kaki itu lumpuh total, sama sekali nggak bisa gerak. Jadi bisa disimpulkan ya, disabilitas daksa itu jenisnya beragam, tergantung anggota gerak yang terdampak pada kondisi seseorang ya. Jadi memahami materi ini membuat saya sebagai calon pendidik atau sebagai guru PLB suatu saat nanti jadi lebih peka terhadap anak berkebutuhan khusus. Harapannya saya semoga kita bisa lebih peduli sama teman-teman penyandang disabilitas daksa. Bukan cuma hanya disabilitas daksa, tapi semua penyandang disabilitas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Tak Sugihartatik, SPD, MPD, selaku dosen mengajar atau yang sudah membimbing kami selama masa perkuliahan disabilitas fisik dan motorik ini. Semoga Bunda diberikan
kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu dulu video dari saya dulu, dari penjelasan saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, shalom untuk semuanya. Bye-bye.